Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan saya, Elvi Yandita Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen, yang saat ini bekerja di SMP Negeri 2 Bejagoan, Kabupaten Kebumen. Pada hari ini, Kamis 3 Oktober yang hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Guru Cantik, yang bernama Ibu Anita Nur Apriliana SPDI. Halo Ibu Anita. Halo. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Bu ya, walaupun siang-siang ya. Okay. Ya, jadi beliau Ibu Anita merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Bejagoan yang saat ini mengampu kelas berapa saja nih Bu Anita? Kelas 7, 8, dan 9. Oke, berarti semua jenjang diajar oleh Ibu ya? Okay. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya berkesempatan untuk mengobrol dengan Bu Anita. Jadi siang hari ini kita akan mengobrol tentang kegiatan sebelum observasi ini Bu. Jadi kita akan mengobrol terkait kegiatan atau persiapan saat besok kita akan melakukan observasi di kelas ya. Jadi di obrolan kita saat ini di pra observasi ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Bu Anita nih Bu. Bagaimana tentang kesiapan Bu Anita untuk besok, kan rencananya akan saya lakukan supervisi ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terkait besok rencana supervisi saat Bu Anita mengajar di kelas. Untuk tujuan pembelajarannya besok yang akan Ibu laksanakan pembelajaran di kelas apa nih Bu? Di kelas 8E. Di kelas 8E. Untuk pembelajarannya atau materinya apa Bu Anita? Untuk materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, dengan tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan besok saya pakai yaitu tujuan pembelajaran di sini siswa mampu menghubungkan isi pokok-pokok kandungan kitab-kitab Allah dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan tujuannya nanti siswa harapannya itu setelah pembelajaran akan memahami terkait isi pokok kandungan dari kitab-kitab Allah, Ibu ya, dikaitkan dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tersebut ya. Ini tujuan yang sungguh luar biasa. Apabila ini dapat tercapai dan anak-anak bisa memahaminya, insya Allah di dalam kehidupan sehari-hari anak akan memiliki arahan atau memiliki apa Ibu namanya? Pedoman gitu, betul. Ini untuk tujuannya gitu. Terus untuk area pengembangannya Bu, besok rencana yang untuk dilaksanakan pembelajarannya itu Bu Anita menginginkan area pengembangan yang ingin dicapai di bagian mana Bu? Untuk yang pertama saya menginginkan area pengembangannya yaitu di pengetahuannya, ya, dan sosial emosionalnya. Di sini di bagian pengetahuan ada sosial emosional juga. Di sini juga dari misalkan anak-anak itu di dalam berdoa, di dalam mengikuti pembelajaran, apakah sudah mencerminkan dari spiritual tersebut untuk siswa tersebut ya. Untuk keduanya yaitu keterampilan. Di sini saya mengambil tentang di aktivitas siswanya, dan LKPD-nya di LKPD. Jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai besok berarti saya fokuskan di pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Untuk pengetahuan terkait dengan pengetahuan siswa tadi terkait isi pokok-pokok, dan ada pencerminan atau integrasi dari PSE gitu, pembelajaran sosial emosionalnya, termasuk dengan aspek-aspek spiritual nih Bu ya. Terus untuk keterampilan terkait aktivitas siswa, memangnya selama ini aktivitas siswa yang sudah ada di kelas Bu Anita seperti apa Bu? Untuk aktivitas siswa di sini terkadang anak-anak itu masih kayak malas gitu loh, malas untuk pembelajaran. Ada beberapa siswa yang dia cuma ikut-ikutan saja, cuma nggak fokus, nggak ini. Jadi malas gitulah, kelihatan malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk mendengarkan, dia hanya bermain sendiri dan mungkin malah tiduran.
Oh, ada yang tiduran juga tuh. Nggih. Ini untuk aktivitasnya. Jadi Bu Anita di sini kepengen meningkatkan aktivitas siswa biar lebih aktif dalam pembelajaran, Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, memiliki tanggung jawab yang baik terhadap pembelajaran juga, nggih, dan LKPD ya, nggih. Terus ini Bu, untuk tadi kan Bu Anita menyampaikan terkait aktivitas siswa yang masih pasif lah, nggih, masih kurang. Terus untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok ini seperti apa, Bu? Mungkin dari model pembelajarannya yang akan Bu Anita besok gunakan, menggunakan model apa, kemudian dari metodenya, atau dari model pembelajarannya apa, dan medianya mungkin kira-kira yang bisa meningkatkan aktivitas siswa agar aktivitas siswa di kelas terlihat aktif dan ada rasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pembelajaran. Gimana, Bu? Untuk pembelajarannya, model pembelajarannya saya menginginkan ya, sebenarnya menginginkan model pembelajaran yang bisa menstimulus keaktifan siswa dalam pembelajaran. Sehingga nanti apa yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian untuk strateginya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dari kemampuan awal siswa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk modelnya saya memilih Jigsaw karena di sini nanti ada komponen untuk kelompok ahli dan kelompok asal. Nanti biar belajar untuk bertanggung jawab juga di sini untuk kelompok ahli. Kemudian untuk kelompok asal bagaimana tanggung jawabnya sebagai kelompok untuk menerima informasi dari kelompok ahli. Untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah juga ya di sini. Kemudian untuk medianya saya menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran. Ini sudah kompleks sekali ya Bu ya. Jadi strateginya nanti akan menggunakan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi nggih. Ini dari kemampuan awal siswa Ibu ya. Jadi di awal Ibu akan melaksanakan diagnostik awal dulu nggih untuk melihat kemampuan awal siswa. Mudah-mudahan nanti dari kemampuan awal yang sudah diketahui bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Kemudian tadi betul pemilihan model pembelajaran Bu Anita Jigsaw. Ada kelompok ahli dan kelompok asal. Ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi aktif siswa nih Bu, dan ada rasa tanggung jawab ya. Mudah-mudahan ini besok bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak juga terlihat antusias, memiliki aktivitas yang aktif yang bagus dalam pembelajaran, serta ada tanggung jawab dari anak, tidak lagi anak tidur-tiduran alasan saat pembelajaran ya. Kemudian untuk strateginya tadi, terus metodenya Ibu ya. Metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Mungkin ada yang lain yang bisa. Tadi kan ada kelompok ahli, kelompok asal juga. Mungkin ada metode lain yang bisa melatih anak untuk tanggung jawab, kemudian meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa juga. Selain tadi ada diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah. Mungkin ada metode lain yang bisa diterapkan untuk di pembelajaran besok untuk mengaktifkan siswa lagi. Iya, untuk mengaktifkan siswa. Mungkin tadi kan ada kelompok ahli, otomatis untuk menularkan ke kelompok asal kan berarti butuh suatu metode. Ada metode lain yang bisa digunakan. Kalau untuk ini sih saya mencoba untuk ini ya, Jigsaw ini. Nanti dari kelompok ahli itu pertama mendiskusikan apa yang ada di dalam didiskusikan tersebut. Nanti kan ada pengelompokan dari masalah yang akan dibahas atau didiskusikan oleh kelompok ahli. Kemudian nanti kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal. Di sini menyampaikan ke kelompok asal apa yang sudah didapat dari kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini di sini diibaratkan seperti universitas itulah. Kelompok ahli itu kayak sekolah di universitas, kemudian menularkan ke kelompok asal.
Nah, nanti untuk referensinya juga saya akan menyediakan perpustakaan kecil di ruang kelas ya. Nanti dari berbagai sumber akan disediakan sehingga anak-anak itu ada dibagi untuk mencari informasi di perpustakaan atau kemudian ada yang di internet dan lain sebagainya. Sehingga semuanya bisa aktif. Semua. Mudah-mudahan Bu, ini dengan strategi yang sudah Bu Anita siapkan, ada tadi kelompok ahli, kemudian belajar dulu seperti di kelompok yang lain gitu ya. Setelah itu kembali lagi ke kelompok asalnya, menularkan apa yang sudah diterima dari kelompok ahli tadi. Kemudian ada perpustakaan di dalam kelas nih. Ya, ini bisa menjadi gambaran buat besok pembelajaran yang akan dipraktikkan sama Bu Anita ya Bu. Mudah-mudahan dengan tujuan tadi, dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, serta di bagian meningkatkan aktivitas siswa ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai semua. Terus ini Bu, kira-kira Bu Anita besok akan melaksanakan observasi atau praktek ngajar di kelas dengan metode yang sudah disiapkan sama Bu Anita, kira-kira kapan ini Bu? Insya Allah saya ada di kelas 8E hari Senin tanggal 7 Oktober. Ini berarti ini Kamis, besok Senin ya? Itu jam keberapa Bu? Jam pertama. Jam pertama. Ini untuk PAI berapa jam? 3 jam. 3 jam, oke. Ya, insya Allah besok ya Bu ya, hari Senin besok jam 1-2-3 saya akan mendatangi Ibu ikut bergabung di kelas 8E. Nanti insya Allah akan saya lihat bagaimana praktik mengajarnya Bu Anita. Kemudian saya nanti fokus di area pengembangan yang pengetahuan dan keterampilannya khususnya di aktivitas siswa ya Bu ya, dan mengerjakan LKPD. Insya Allah mudah-mudahan ini semua nanti berjalan dengan baik dan apa yang dituju oleh Bu Anita bisa tercapai sehingga untuk kebaikan anak-anak bersama. Mungkin Ibu. Bu Anita, jadi sebelum perbincangan pra-observasi kita akhiri ya Bu ya, kira-kira dari obrolan kita tadi, dari obrolan pra-observasi sebelum besok saya supervisi di kelas Bu Anita, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan ini Bu? Saya sih jadi dapat gambaran apa yang akan saya lakukan besok pada saat pembelajaran di kelas 8E menggunakan teknik jigsaw atau model jigsaw. Di sini saya juga jadi lebih bisa apa yang akan saya laksanakan untuk mengaktifkan siswa dengan model pembelajaran seperti jigsaw itu. Untuk yang siswa yang tidak aktif, saya menggunakan jigsaw itu jadinya insya Allah nanti bisa menjadi aktif. Ini harapan saya untuk gambaran-gambaran yang akan saya lakukan jadi lebih terencana, jadi lebih fokus dan sangat bermanfaat nantinya untuk saya. Alhamdulillah Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bu Anita rencanakan dan hari ini sudah ada sedikit gambaran ya Bu ya untuk besok yang akan dilakukan seperti apa. Mudah-mudahan besok terjadi atau semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita semua ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang seperti tujuan pembelajarannya dan keaktifan siswa dalam saat pembelajaran juga bisa meningkat. Amin. Mungkin Ibu, terima kasih. Mungkin obrolan kita untuk pra-observasi dicukupkan dulu Ibu. Besok kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi saat observasi kelas ya Bu Anita ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, demikian obrolan bersama Bu Anita Nur Apriliana, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Pejagoan terkait persiapan untuk supervisi akademik yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Oktober 2024. Dan kita akan bertemu lagi saat besok setelah dari observasi kelas, kita akan bertemu lagi nih Bu untuk mengobrol terkait pasca observasi kelas. Kita akan melihat lagi, merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana terkait area pengembangan yang tadi Bu Anita sampaikan, ingin fokus di bagian pengetahuan dan keterampilan. Besok akan kita diskusikan bagaimana pengembangannya, apa yang sudah baik, dan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Bu. Ya, sampai jumpa di waktu yang akan datang.
dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Duduk siap. Berdoa mulai. Sehat kembali, bisa masuk lagi sekolahnya. Ya, coba di sekeliling kalian ada sampah atau tidak? Ya. Kalau ada sampah, silakan dulu dimasukkan ke tempat sampah. Ya. Tujuan pembelajarannya pada kali ini diharapkan kalian mampu menghubungkan isi pokok kandungan kitab-kitab Allah dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa mempelajari tentang isi pokok-pokok dari kitab-kitab Allah. Coba ibu mau tanya, kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada berapa? 4. Coba sebutkan. Al-Quran, Zabur, Injil, Quran. Ya, betul sekali Mbak Nova ya. Kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Betul sekali. Untuk materi yang kemarin tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari ya. Dengan materi yang sama, tetapi untuk ketercapaian tujuannya berbeda ya. Untuk yang pertemuan kedua yaitu isi pokok kitab-kitab Allah. Makna iman kepada
dengan isi pokok yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah. Karena kandungan dari kitab-kitab Allah itu berbeda, walaupun pada intinya nanti ada kesamaan. Nanti kita pelajari bersama-sama. Bagi kelompok menjadi 6 kelompok ya. Nanti silakan kalian membentuk kelompok yang akan kita bagi seperti yang sudah Ibu share di grup WA ya. Tinggal kalian nanti menempatkan diri pada kelompok masing-masing. Nah, metode yang akan kita gunakan nanti yaitu metode jigsaw. Apa? Jigsaw. Kalian pernah mendengarnya? Belum. Nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nanti akan Ibu terangkan karena nanti metode jigsaw itu ada kelompok asal dan kelompok ahli ya. Nanti di sini kalian akan belajar dari kelompok asal. Nanti kita kasih nama dengan nama negara ya. Kemudian untuk kelompok ahli nanti kelompoknya kita kasih nama dengan universitas. Jelas? Jelas ya. Kita explaining dulu ya. Sebelah ini dua baris dengan kata dor ya. Kemudian yang dua ini dengan kata dung ya. Kita berperang bersama-sama melawan penjajah. 1, 2, 3. Yang Ibu mulai tangannya. Itulah yang mulai pertama ya. Ulang kompak. Kurang kompak ini kayaknya semangatnya masih belum menyatu ya. Semangatnya belum full ya. Nanti kalau berperang kalah ya. Ibu mulai lagi. Semangat pagi kita untuk belajar bersama. Silakan kalian bisa menempatkan diri pada kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Silakan buku paket yang ada di buku paket halaman 36 dibuka semuanya. Buku paket halaman 36. Silakan masing-masing ketua mengambil tiketnya. Kalian sudah mendapatkan etikat negaranya dipasangkan sesuai tugas yang diamanatkan oleh kelompok masing-masing ya.
pakai apa? Baca kitabnya apa? Editannya yang mana? Silakan. Tinggal buka buku paketnya halaman 36 tentang meyakini kitab Allah. Iya, iklan sabu. Sudah ketemu semua? Buku paketnya? Ayo, buku paketnya digunakan. Kalau sudah, silakan kalian amati tentang kitab Allah. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengamati. Silakan. Silakan kalian amati bersama kalian ya. Dan siapkan pertanyaan ya. Nanti kita saling bertanya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, kelompok lain boleh menjawab. Sudah siapkan ya, silakan sudah 15 menit. Siapa di antara kalian yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, Mbak Naya dari kelompok Indonesia ya. Coba yang keras, Mbak Naya. Apakah kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah? Dari kelompok lain ada yang mau memberikan jawaban? Silakan. Ada yang tahu? Silakan mengajukan. Oh ya. Silakan. Jawab, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah beriman beriman yang ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya. Yang bagus sekali. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mas Putra, silakan. Izin bertanya, apa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya? Mengapa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya? Mungkin dari kelompok lain. Oh ya, Mbak Amel, silakan. Menjawab atau Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dua, melalui kitab-kitab Allah, manusia dapat memahami jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagus sekali ya, Mbak Amel ya. Jawabannya bagus sekali. Ada yang lain dari kelompok lain? Ya, Mbak Mas Mustafa, silakan. Apa fungsi dari kitab-kitab Allah? Mbak Mustafa, ayo. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi kaum umat muslim. Bagus sekali ya, Mbak Nova ya. Jawabannya bagus sekali. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya ya. Ini LKPD berupa penilaian ke kelompok ya. Jelas? Jelas atau tidak? Kalau sudah jelas, perhatikan dulu instruksi dari ibu guru. Nah, yang lain berhenti dulu. Instruksinya perhatikan dulu. Kalau kalian sudah mendapatkan LKPD ini, nah silakan kalian memutus kelompok kalian, anggota kalian menjadi duta ya, untuk menuju ke universitas belajar ya. Silakan kalian bagi tugas-tugasnya. Siapa yang mencari isi pokok kandungan dari Taurat, dari Zabur, dari Injil dan Al-Qur'an. Silakan. Nanti kalian bisa menempatkan diri langsung menuju ke universitas yang sama ya. Universitas yang sama maksudnya apa? Yang Zabur dengan yang Zabur, yang Injil dengan yang Injil, yang Al-Quran dengan yang Al-Quran. Ibu tentukan ya.
Di sini Al-Quran, sini Injil, Zabur, Taurat. Silakan bisa langsung menempatkan diri. Ibu sediakan perpustakaan di sana. Silakan kalau kalian memerlukan bisa cari di perpustakaan di sana ya. Oke? Oke? Siap? Siap. Silakan kalian menempatkan diri pada universitas masing-masing.
Ya, terus ya Mas Yan, ada yang mau menambahkan kelompok lain tentang tersebut? Kelompok lain tentang tersebut? Mas Bagus, ya silakan Mas Bagus. Bagus. Untuk kita Injil, silakan. Dari negara Indonesia, saya. Bagus ya, Mbak Naya ya. Silakan untuk kelompok lain, ada yang mau menambahkan dari kita Injil? Tidak ada. Kelompok lain yang pokok Al-Quran, kitab Al-Quran, siapa? Kelompok Indonesia lagi? Apa? Pokok ajaran dan isi kandungan Al-Quran yaitu tentang akidah yang merupakan keyakinan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti memasukkan Allah, malaikat, dan tidak rasul. Akhlak budi yaitu berkaitan dengan penggunaan akhlak mulia. Ibadah yakni berkaitan dengan tata cara ibadah seperti salat, zakat, dan lain-lain. Muamalah berkaitan dengan hubungan manusia. Tarik sejarah yaitu kisah orang-orang terdahulu. Terima kasih Mbak Nova ya, jawabannya bagus sekali. Untuk selanjutnya tentang kedudukan Al-Quran, negara mana yuk? Siapa? Ya, silakan dari negara Singapura. Yang mana segala hal yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya ada dalam Al-Quran dan disebut nama pola yang dapat digunakan
kebaikan, ya kan? Iya. Nah, sekarang kitab Zabur. Tadi kalian sudah mencari tentang kitab Zabur. Nah, pokok-pokok kandungan dari kitab Zabur itu terdiri dari 150 surat. Di sini kitab Zabur, perhatikan, syariatnya itu meneruskan mengambil dari kitab Taurat, ya, sehingga hanya berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, ujian, dan sanjungan kepada Allah. Jadi untuk syariatnya itu mengambil dari kitab Taurat, ya, karena sama-sama dari mana? Golongan Bani Israel. Untuk umat Bani Israel, betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. kitab Injil, ya, diturunkan kepada Nabi siapa? Isa. Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Nah, pokok ajarannya perintah kembali mengesahkan Allah. Tadi ada ya? Nah, di Zabur, di Taurat ada, di Injil ada. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu benar-benar ada dan benar. Kitab Injil juga membenarkan. Kemudian menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian akan datang Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Perhatikan di sini di kitab Injil dijelaskan kan bahwa akan ada Nabi akhir zaman, itu Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab yang beredar sekarang ini dari kitab Taurat, kitab Injil, kira-kira bagaimana? Tidak benar. Tidak benar ya? Iya. Tidak menjelaskan seperti ini, sudah berubah karena adanya tradisi dan budaya dari masyarakat apa? Nasrani. Ya. Nah, di sini kitab Injil yang sudah beredar itu sudah diubah isinya, sudah tidak sesuai dengan aslinya. Jelas? Jelas. Tetapi kalau ada yang berlainan keyakinan dengan kita apakah harus langsung memvonis bilang bahwa kitabmu itu tidak betul, kitabmu itu tidak benar? Benar nggak seperti itu? Tidak. Tidak. Berarti kita harus saling apa? Toleransi. Toleransi, betul sekali. Nah, ini yang terakhir adalah Al-Quran. Isi pokok ajarannya itu sangat lengkap, mencakup akidah, akhlak, ibadah, muamalah, tarikh. Kemudian ada lagi apa? Pengetahuan. Ini sampai akhir zaman ini selalu Al-Quran selalu dijaga keasliannya, kemurniannya selalu terjaga dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti kalau kita yang terdahulu bagaimana? Benar apa enggak? Benar, tapi zaman. Memang ada ya, memang benar kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil itu memang benar-benar ada, benar-benar ada ajarannya, ya kan? Tetapi karena ada perkembangan zaman disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi kedudukan Al-Quran itu apa? Kedudukan Al-Quran jadi apa tadi? Dari kelompok Malaysia tadi ya, sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, Al-Quran ya. Ya, demikianlah dari yang kita pelajari tentang pokok-pokok ajaran dari
dari kitab-kitab Allah. Sekarang tulislah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, ya. Kesimpulan boleh tentang toleransi, ya. Intinya kita bertoleransi. Silakan kalian bisa membuat, yang suka video buatlah video sesingkat mungkin. Nah, apa sih itu toleransi? Kemudian yang senang menggambar boleh membuat poster, ya. Membuat poster silakan, bebas, mau tulisan saja atau ada gambarnya boleh, ya. Kemudian yang tulisan boleh kalian bercerita tentang apa sih itu toleransi. Ibu kasih waktu 15 menit, silakan, ya, masing-masing, ya. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati. Toleransi dalam agama Islam. Saling menghormati, dan menghargai umat agama terhadap kitab-kitab. Dalam agama ini sedang saling menghormati dan menghargai. Ia perlu datang. Toleransi adalah sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai dan menghormati. Terima kasih untuk semuanya, ya. Kalian sudah saling bekerja sama, sudah membuat video, membuat poster, ya, kelompok, ya, pembahasan, ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan sangat semangat, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan ibu dengan tadi? Senang? Alhamdulillah, semoga bermanfaat, ya. Amin. Semoga barokah. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Al-Quran, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Sekarang kita akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dimaafkan? Ya. Terima kasih sekali. Kita akhiri dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.